Halo Shooter Indonesia, nembak yuk. Nah, hari ini kita mau coba ngebahas nih tentang kondisi shooter di era pandemi corona. Nah, gue hari ini ditemenin sama Om Ces di sebelah kanan gue dan Om Willy di sebelah kiri gue. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, bro. Kira-kira kondisi nembak sekarang ini kan lagi sepi nih pasti kan. Gara-gara corona, kita udah nggak boleh keluar rumah, main-main di mall nggak boleh, apalagi nembak. Betul. Nah, kalau kira-kira nih, menurut Om Willy, kira-kira gimana Om Willy nih? Nggak tahu ya bro. Emang kalau misalnya di dunia IPSC nih biasanya tuh kita emang ada masa libur sih. Biasanya tuh masa liburnya, masa tenggang. Iya masa tenggang gitu kayak mulai dari Desember sampai Maret ya, Maret atau Februari lah, tergantung. Itu biasanya kosong event tuh ya? Iya, biasanya kosong event. Oh, oke. Tapi gara-gara sekarang masa pandemi corona nih bro, kita sampai bulan ini Juni Bulan ini masih belum ada event gitu ya? event belum ada bro. Belum ada event. Iya, sepi banget. Apalagi tahun sebelumnya kita pemilu kan? Iya betul. Oh iya, Jadi, pemilu ya? Oh iya benar-benar. bener-bener istilahnya kita puasa event. Benar. Nah, sebenarnya kita tuh punya jadwal tanding tuh mestinya kapan sih sekarang ini tuh? Harusnya biasanya bulan Maret tuh udah keluar jadwal. Udah ada biasanya. Iya. Biasanya udah keluar. Karena biasanya itu kalau emang kita lagi rame-ramenya event, itu biasanya satu bulan satu minimum satu event. Satu event. Minimum iya. Itu biasanya juga ya kalau misalnya bicara tentang level, biasanya kan level 1 biasanya ada aja ya. Iya, kalau level satu satu biasanya ada. ada aja. Awal-awal tuh kalau nggak salah ada event Jakarta ya waktu itu ya, di bulan Februari. Iya. Itu event coding ya atau apa ya, lupa. Oh iya benar, cuma abis itu akhirnya dibatalin itu kan. Langsung ada pemberitahuan dibatalin karena kondisi corona. Pesertanya nggak nyampe 100 yang daftar. Oke. Berarti event terakhir itu apa kita ya, Om Ces ya? Event terakhir tahun lalu itu Jakarta juga bukan event terakhir? Jangan nih, bukan? Bukan. Event terakhir tuh kalau nggak salah Ya kalau event yang istilahnya di Solo ya? Enggak, di lapangan tembak Senayan. MPR, legislator. Legislator ya terakhir ya? Iya, terakhir itu event terakhir itu ya. legislator betul. Itu untuk Jakarta ya teman-teman ya, event terakhir kita itu. Nah, jadi di kondisi corona ini kan juga udah mulai masuk kondisi istilahnya new normal ya. Kenormalan. Kenormalan baru. Oke, itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenormalan baru. Nah, menurut Om Ces nih, kan sekarang kita udah mulai kenormalan baru ini. Betul. Kondisi kegiatan di luar sana juga udah mulai masuk ke kegiatan normal pada umumnya ya. Jadi orang udah pada keluar rumah, bekerja, berjualan. Tapi kayaknya kalau misalnya sekolah belum kali ya. Ya umumnya orang ada kegiatan di luar deh, udah mulai rame. Nah, ini kalau misalnya kaitannya sama si kegiatan nembak atau event tembak reaksi ini menurut Om Ces gimana nih? Jadi gini, kita kalau menurut saya pribadi ya, new normal itu bukan berarti kita kembali ke normal, tapi new normal itu adalah kenormalan baru tadi, di mana kita hidup secara normal tapi dengan cara yang baru karena ada pandemi ini kan. Otomatis saat kita mau latihan nembak atau berkegiatan lainnya ya kita ada beberapa tambahan APD ya, alat pelindung diri gitu. Alat pelindung diri. Kemudian ada protokol kesehatan yang harus diikuti, contohnya kayak selalu cuci tangan, bawa hand sanitizer, terus pakai masker, kayak gitulah. Physical distancing ya kan. Physical distancing. Jadi bukan cuma sosial yang nggak boleh ngumpul, tapi walaupun kita ngumpul tetap harus ada jarak 1,5 meter atau 2 meter kayak gitu sih. Oke sih, jadi mungkin ya sebenarnya kita bisa nembak, mulai bisa nembak. Mulai bisa nembak. Tapi mungkin dengan safety yang nambah nih. Nambah safety-nya. Nggak kacamata doang. Biasanya kan kacamata, kalau misalnya api pakai earmuff atau implant ya kan. Iya. Jadi tapi ini tambahan lagi ya. Mungkin tambah masker mungkin. Masker. Ya. Sama jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan. Nah, Sebelum makan. sebelum makan. Sekarang sebelum makan, sebelum nembak, habis buka pintu. Pokoknya kita harus selalu cuci tangan. Terus kemudian beberapa perlengkapan tuh kayak dulu kita boleh pinjam-pinjaman mic gitu kan. Oh iya betul. Nggak bisa. Oh, sebaiknya pakai punya sendiri. Semuanya betul, harus betul. kita bawa sendiri. Nah, ini buat atau mungkin bawa ekstra kali ya. Bawa ekstra. Sanitizer maksudnya. Jadi kalau tetap pinjam itu bisa jadi alternatif cuy, karena buat gue pribadi shooter kayak hore yang bro pinjem dong itu bisa kita lakukan gitu. Kalau gini beda. Ayo bawa ekstra itu mau dijual.
Jadi nanti ada lagi lapak jualan perintilan unit atau tembak-tembakan, ada jualan BB apa segala macam. Ini sekarang jualan hand sanitizer bro. Iya, sanitizer. Yo, bisa, Atau bisa, mungkin gue punya ide bisnis baru bro. apa tuh? Rental Mac. Rental ya. Sebelum lo mau tanding, kalau Mac lo kurang, gue buka tempat rental di depan. buat jam sebentar yang penting bersih-bersih. Nanti pas dia balikin ya gue semprot. Ada yang mau rental. Yo. Nah ini kan hubungannya kan sama dunia menembak tadi. Kalau misal pertandingan udah jelasin sama Om Ces gimana kira-kira kalau mau tanding. Tadi juga udah sempet dibahas sama Om Willy juga kondisinya gimana. Nah kalau misal dari Om Willy sama Om Ces sendiri udah pernah mulai latihan-latihan di luar belum? Kalau gue sih jujur aja, kalau latihan di luar belum. Tapi mungkin ngedry di rumah aja sih dikit-dikit. Masih main-main di rumah. Iya, soalnya karena kebetulan nih gue punya anak 2 kan. Jadi yang takut itu bukan gue. Anak-anak ya? Bukan istri gue. Iya. Pulang, kalau misalnya tiba-tiba emang harus banget pergi keluar, Oke. lu sampai rumah pasti sama istri gue ya disuruh mandi. Oh iya, dulu baru megang anak-anak gitu. Benar. Jadi nggak bisa kayak dulu. Ya dulu pun juga sebenarnya juga kalau misalnya keluar habis kotor-kotor ya pulang bersih dulu lah. Tapi sekarang lebih ekstra lagi nih ya. Pasti lebih ekstra lagi, makanya mungkin sehari harusnya 2 kali, dia 5 kali ya. Ntar lama keriput. mungkin ya kalau misalnya event mulai nembak atau latihan di luar, mungkin bini gue, istri gue mungkin lebih saklek lagi kali mungkin. Iya. Kayak jangan-jangan gue disuruh nembak pakai APD lagi kan. Pakai asmat. Full gitu kan, wah. Nembak enggak, pingsan iya. Nah iya bener tuh. Nah hubungannya sama kayak misalnya gue kan ya namanya juga kegiatan sehari-hari harus pakai masker terus ya. Baik itu masker model-model yang masker medical ya kayak apa sih? Iya. Surgical mask istilahnya kan, atau masker-masker lain yang banyak dijual di mana-mana. Itu kan ya pengep bro ya. Nah itu dia. Nah, ini menurut menurut Om Cas sama Om Billy ini gimana nih? Kalau misalnya ternyata harus pakai APD, salah satunya adalah masker misalnya. Sebenarnya kayak masker itu ada masker yang banyak pilihan nih, banyak tipenya. Ada masker yang memang dia breathable banget, jadi kita bisa bernafas normal walaupun masih pakai masker. Tapi memang ada beberapa masker yang jadi pengap, ya kayak kita mau bersin kan ngirup dulu ya kan. Nah itu malah nggak bisa ngisep nafasnya. Terus pas bersin ingusnya di sini lagi. itu malah bahaya juga kan, maksudnya kita mau olahraga biar sehat malah jadi sakit. Jadi memang maskernya sendiri pun kalau bisa dipilih yang memang breathable, bagus lah breathable-nya, jadi kita nggak kesulitan bernafas gitu kan. Sementara kita kan namanya main tembak reaksi kan lari-lari kan, jadi jangan sampai malah pengen sehat jadi sakit gitu. Betul. Berarti kalau misalnya dari protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya, terutama mungkin tadi ya maksudnya yang belum sempat sampai masuk ke dalam pikiran gue ini ya si masker tadi nih. Mungkin kalau misalnya kayak cuci tangan atau social distancing masih oke lah. Cuma hubungannya kan kalau misalnya kita lari-lari dan lain sebagainya kegiatan di tengah stage ya ditutup masker ya lumayan sih buat gue. Cuma ya kalau misalnya bang tadi kata Om Ces ada beberapa masker yang enak dipakai buat olahraga ya itu bisa jadi pilihan berarti ya. Iya, tapi bukan berarti masker yang breathable terus jadi kayak pakai masker bengkoang. itu masker kecantikan bro. Itu breathable gitu kan. Gue bilang breathable terus dia pakai yang gitu terus ada bolongan hidungnya gitu. Repot juga dari itu masker kecantikan kayaknya itu ya. Bukan buat kesehatan yang nutupin hidung gitu ya. Tapi boleh lah jadi alternatif biar lebih ganteng ya. Mungkin bisa jadi pilihan juga, mungkin pakai topeng kali ya. Pakai topeng skirmish gitu. Bisa. Untuk nembak yang full face gitu. Bisa. Cuma ntar kamu mau apa kamu di sini? Ya paling nggak untuk dari sisi keselamatan atau mungkin dari segi keselamatan diri tetap kita harus perhatikan pada saat corona ya pada dasarnya ya. Pasti sih bro. Yang penting kita kan fungsinya untuk olahraga untuk sehat. Ya. Habis itu juga mungkin kita juga olahraga salah satunya buat ketemu teman-teman. Betul. Kumpul itu sosialisasi. Jadi yang penting pas saat kumpul, kalau misalnya kita juga harus kumpul rame-rame untuk latihan, nggak ada yang jadi nggak saling menularkan dan tetap sehat juga sampai keluar. Jadi yang buat tadi di rumah juga tetap sehat. Iya, jadi kita pamit sama istri atau yang perempuan pamit sama suaminya untuk main ke tempat menembak atau ke tempat main. Ya tanpa rasa khawatir yang berlebihan lah. Betul. Karena mungkin tempat main teman-teman gue aman kok di sana ya kan. Apalagi kan sebenarnya kita juga kalau nembak itu sebenarnya kan kita kebanyakan di outdoor nih bro. Nah iya benar. Iya,
ya physical distancing bisa kita jaga banget sih sebenarnya. Aman lah ya. Ya kan 1 bisa. meter, 1,5 meter karena kan lapangan tembak ya gede bro, nggak kecil-kecil juga gitu. Ya lagian juga kalau misalnya laki sama laki gitu misalnya ya ngobrol deket-deketan ya agak ngeri juga coy. Jadi sebenarnya jarak normal tuh udah cukup lah ya. Iya. Nah nih kalau misalnya dari kondisi seperti ini kita masih di tengah-tengah kondisi ada pandemi corona dan udah mulai memasuki new normal ya. Nah ini kalau misalnya menurut Om Ces sama Om Willy nih, dari Om Ces dulu deh, harapannya untuk olahraga menembak terutama airsoft ya AIPSC kedepannya ini menurut Om Ces gimana? Harapannya apa nih di tengah-tengah new normal ini ya? New normal ya. Ya mudah-mudahan sih nanti dengan protokol kesehatan yang ada gitu kan, kita udah bisa bikin event lagi. Cuman ya mungkin agak memberatkan bagi penyelenggara karena emang harus ketat kan masalah betul. protokol kesehatan ini ya konsekuensinya memang itu. Tapi mudah-mudahan memang pandemi ini segera selesai, terus kita udah bisa bikin event lagi, kita ngumpul lagi bersama shooter-shooter seluruh Indonesia. Iya itu dia, kangennya ngumpul gitu. Iya sebenarnya intinya kalau dari saya pribadi, intinya kita bertanding itu adalah kangen ngumpulnya, bukan karena kita nyari juaranya. Juara itu bonus gitu kan, tapi nomor satu adalah silaturahmi, bercanda bareng, ngecengin bareng, ketawa bareng gitu. Asal jangan nanti kalau misalnya kondisi new normal ini jangan sampai udahannya sakit bareng itu yang kita nggak mau kan. Betul banget. Betul. Nah kalau Om Willy gimana Om Willy nih harapannya ke depan untuk menembak di Indonesia terutama AIPSC di tengah kondisi new normal ini? Ya sama sih, pengennya semua kembali ke normal kalau gue malahan. Oh iya, mudah-mudahan banget itu harus deh tuh balik normal ya. Tiap bulan ada event lagi. Nah, habis itu banyak petembak-petembak baru, regenerasi untuk AIPSC berjalan terus. Jalan lagi. Habis itu seluruh petembaknya makin lengkap nih. Biasanya kan kita petembaknya itu ya kebanyakan dari Pulau Jawa, benar. beberapa dari Sulawesi, ada yang dari Papua juga beberapa ada beberapa dari Papua, Kalimantan, ada di Kalimantan. Nah pengennya sih lebih menyebar lagi bro, jadi pengennya tuh seluruh provinsi di Indonesia itu ada petembak AIPSC-nya. Ada petembak AIPSC, jadi setiap ada event ngumpul rame gitu. Event tuh ngumpul rame-rame banget. Dan karena setiap daerah ya AIPSC itu selain kita olahraga, kita benar-benar nambah keluarga seluruh Indonesia. Betul. Itu penting banget. Benar. Paling nggak jadi punya kenalan dari tempat daerah lain ya. Betul. Tadinya kita main sekitaran Pulau Jawa atau Jakarta aja. Betul. Kalau misalnya ikut event tiba-tiba ketemu teman dari Sumatera, ketemu teman dari Papua jauh-jauh kan ke sini. Kan jadi kalau misalnya kita juga jalan-jalan ke daerah, kita juga punya teman di sana. Bisa kenalan. Benar. Habis itu kalau siapa tahu juga untuk nambah networking kita lah bro. Betul. Networking itu juga lebih bagus lah. Iya. So, ya tadi juga gue udah dapat informasi juga. Mungkin Om Ces sama Om Willy juga udah dapat informasi ya. Jadi Perbakin udah ngeluarin ini ya, apa namanya istilahnya rules ya atau PB Perbakin ya udah ngeluarin rules untuk pengamanan diri ya selama corona ya. Jadi dari beberapa lihat ada share dari teman-teman. Ya ada beberapa tata caranya, nanti bisa sama-sama kita lihat deh video gambarnya. Nanti bisa sama-sama kita ikutin deh supaya kita bisa menembak dan tetap sehat, tidak membawa penyakit kemana-mana. Oke, paling sih itu aja. Kalau misalnya untuk pembicaraan mengenai corona ini, thank you banget Om Ces sama Om Willy dari temenin malam ini di channel Shooter Indonesia. Kalau teman-teman suka sama informasinya, silahkan klik like. Dan supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Shooter Indonesia, silahkan klik subscribe dan gambar lonceng di sebelahnya supaya selalu update video-video dari Shooter Indonesia. Oke, kalau gitu Shooter Indonesia undur diri. Sampai jumpa. Shooter Indonesia, never!